Bismillahirrahmanirrahim. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya sesat berdasarkan ilmunya, dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya dan meletakkan tutupan atas penglihatannya? Maka siapakah yang akan memberinya petunjuk sesudah Allah membiarkannya sesat? Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Dan mereka berkata, kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja. Kita mati dan kita hidup, dan tidak ada yang membinasakan kita selain masa. Dan mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah menduga-duga saja. Ya, hadirin berbahagia, dulunya saya berpikir kenapa ada orang ateis. Ateis, bukan artis, artis dingin. Ateis itu orang nggak percaya dengan Tuhan. Hidupnya tergantung dengan alam. Dia punya keyakinan hidup mati ini urusan waktu saja. Materialisme. Jadi pergerakan semua itu menurut mereka tidak ada campur tangan Tuhan. Dia nggak percaya dengan Tuhan. Dan itu banyak. Apatisme terhadap agama itu muncul di kota-kota, bahkan di desa-desa juga nggak percaya dengan Tuhan. Nah, kalau orang begitu yang dia sembah sebetulnya hawa nafsu. Maka dalam diri manusia itu sebetulnya ada dua ruang. Ruang yang Allah sediakan, ruang hawa nafsu, ruang wahyu. Manusia tidak mengaji, maka yang menguasai dirinya adalah hawa nafsu. Maka ruang itu yang kemudian membinasakan dirinya. Termasuk punya pendapat bahwa hidup dan mati itu nggak ada yang ngatur, itu hanya waktu saja. Bahkan ini bisa masuk ke dalam dunia akademik, intelektual. Dia mengatakan nggak ada campur tangan Tuhan, itu adalah soal waktu saja. Itu ateis. Nah, ruang dalam diri kita kalau nggak kita ngaji, maka yang dominan ruang hawa nafsu. Padahal ada ruang wahyu, hati itu. Tapi syaratnya ngaji kan gitu. Tapi kadang-kadang disuruh kita baca Quran saja ngajinya kita nggak mau tertutup, sehingga apa? Sehingga wahyu mau datang tertolak lagi. Makanya disebut kafir tadi. Kafir itu kan artinya menolak, tidak percaya, bahkan menutup diri. Makanya kalau orang bikin makalah terakhir bikin cover itu kafir, tutup sudah kan begitu. Nah, kalau ada gelas tertutup, dituangin air apapun nggak akan masuk. Sama hati kita kalau tertutup, dituangin air berapapun juga nggak akan masuk. Maka kata Allah, sawa'un 'alaihim a'adatahum am lam tunzirum la yu'minun, enggak masuk. Itu ateis. Ternyata di Quran ada ini. Bahkan ada lagi yang hebat lagi. Dia merasa rugi kalau ngikutin manusia yang menyampaikan wahyu. Kita lihat suratnya 23, 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jauh sekali dari kebenaran apa yang diancamkan kepada mereka. Kehidupan itu tidak lain hanyalah kehidupan kita di dunia ini. Di sanalah kita mati dan hidup, dan tidak akan dibangkitkan lagi. Ya. Jadi mereka katakan jauh dari nalar manusia. Jauh sekali dari kebenaran. Jadi nggak percaya dengan ayat-ayat Al-Quran. Bahkan kehidupan ini kata mereka tidak lain hanya kehidupan di dunia ini, nggak ada lagi di akhirat. Kita hidup, kita mati, ya sudah. Buktinya apa? Coba lihat. Itu ada orang ribuan tahun yang lalu yang meninggal,
Kok masih ada tulang-tulangnya? Kan nggak bangkit lagi kan gitu. Itu artinya makanya untuk kita ditolong oleh Allah dengan Al-Quran, percaya bahwa ada kehidupan setelah kematian ini. Kalau enggak bahaya, nanti pengen balik ke dunia sudah nggak ada lagi. Baru terasa. Ayat terakhir surat Ibrahim, surat 15 ayat 1 sampai 3. Orang kafir itu pengen balik ke dunia tapi sayang dunia nggak ada lagi. Mumpung kita belum balik ke akhirat, percayalah ada akhirat. Auzubillah. 15 ayat 1 sampai 3. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Ini adalah sebagian dari ayat-ayat kitab yang sempurna, yaitu ayat-ayat Al-Qur'an yang memberi penjelasan. Orang-orang yang kafir itu seringkali nanti di akhirat menginginkan kiranya mereka dahulu di dunia menjadi orang-orang muslim. Biarkanlah mereka di dunia ini makan dan bersenang-senanglah dan dilalaikan oleh angan-angan kosong, maka kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatan mereka itu. Ayat pertama menegaskan Quran ini kitab yang menjelaskan jelas. Makanya kalau pengen jelas hidup manusia memang membaca Quran. Selain itu susah untuk mendapatkan penjelasan tentang dirinya. Begitu baca Quran seolah-olah, dan memang itu kita membaca diri kita jelas. Nah, satu-satunya kitab yang berani menjelaskan sesuatu yang manusia nggak berani jelasin dan nggak bisa jelasin Al-Quran. Dia katakan, oh nanti orang-orang kafir itu di akhirat nanti pengen balik ke dunia. Maksudnya pengen jadi orang Islam. Saya sudah nggak ada lagi, nggak bisa lagi. Maka ketika orang muslim di dunia ini mungkin posisinya merasa tidak nyaman ataupun barangkali nggak beruntung, jangan silau kepada orang-orang kafir. Kata Allah, biarkan orang kafir itu hidupnya enak, nyaman, kelihatannya kan begitu. Biarkan mereka makan-makan, bersenang-senang. Kadang makan pagi di Indonesia, makan siang di Belanda, makan malam di Inggris, pagi-pagi sudah nasi uduk lagi di Jakarta. Gak sholat, gak apa, biarkan kata Allah. Kehidupan mereka itu seperti binatang. Kan binatang itu kan begitu, makan gak pakai baca bismillah, kawin gak pernah nikah, kan gitu. Itu binatang, biarkan kata Allah. Kenapa? Nanti kalau sampai akhirat nanti pengen balik ke dunia. Sayang dunia nggak ada lagi. Maka beruntunglah kita menjadi seorang muslim, tinggal memuatkannya itu. Jangan sampai muslimnya musliman kan begitu. Nah, muslim yang baik ya 3 dijalankan. Ngaji, kalau nggak ngaji, ya kan? Kalau nggak ngaji, kata Allah, dia adalah tidak dipandang beragama. Satu. Sedekah. Kalau nggak sedekah, kata Allah, dipandang pendusta agama. Kalau nggak sholat, dipandang main-main dalam agama. Bayangkan 3 poin yang sering kita dengungkan itu, doktrin 3 itu, Quran, sholat, ngaji, itu mah betul. Kalau orang nggak ngaji, dipandang nggak beragama, kan jelas ayatnya Al-Maidah 6:8. Kalau kita nggak sedekah, dipandang berdusta dalam agama. Surat Al-Ma'un. Nah, kalau kita nggak sholat, main-main dalam agama, surat 22 ayat 11 kan begitu. Nah, oleh karena itu supaya kita tetap istiqomah dalam agama Islam ini, maka kita mohon kepada Allah dan terus-menerus untuk mengaji, sholat, kemudian bersedekah. Insyaallah Allah berikan kekuatan lahir dan batin kita. Itu namanya sultanan nasira, kekuatan yang menolong. Demikian, mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari ayat-ayat yang disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.